Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Gusrianda, S4A jurusan Penyiasat Kesrek Universitas Riau. Kali ini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran tentang renang. Yang pertama, saya akan membahas tentang penjelasan renang. Renang adalah bagian dari olahraga air yang mengharuskan atlet untuk melakukan gerakan yang efektif atau efisien. Hal tersebut dikarenakan dalam cabang olahraga ini menuntut kecepatan yang maksimal untuk menghasilkan catatan waktu yang baik sehingga mencapai garis finish. Untuk menghasilkan catatan tersebut, sama halnya dengan cabang olahraga atletik seperti kita berlari. Renang tidak hanya mengenai kompetisi, ada banyak hal yang dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang akan dilakukan oleh pelakunya. Gerakan dalam olahraga ini sangat kompleks tahap yang harus dilatih, sehingga ia menggerakkan kaki dengan baik, gerakan tangan, pengambilan nafas, dan koordinasi. Ketiga gerakan tersebut, bila tahap melewati dengan baik, maka seluruh gerakan tersebut akan menjadi sebuah rangkaian gerakan yang disebut dengan gaya. Seorang yang sudah mampu menguasai setiap gaya dalam olahraga renang dan tujuannya adalah untuk mencapai sebuah prestasi yang tinggi. Pencapaian prestasi tersebut diaplikasikan dengan cara waktu yang terbaik atau best time pada saat pertandingan dan menjadi yang tercepat di antara lawan-lawannya, karena tujuan akhir pemenang ialah menjadi yang tercepat dengan penampilan gerakan yang efektif dan efisien. Menurut Imam Hidayat, menemukan bahwa gerakan yang efektif dan efisien itu ketika berada di dalam air ialah dengan cara meminimalisasi hambatan. Ditinjau dari pendidikan jasmani, renang juga diberikan di sekolah-sekolah, tidak hanya dimaksud bagi kesehatan anak-anak saja, tetapi juga merupakan salah satu unsur atau alat yang penting dalam pendidikan keseluruhannya, seperti kepercayaan dirinya, kebersamaan, saling menghargai, dan lain-lain. Dalam gerakan kaki, gerakan tangan, pengambilan napas, dan koordinasi, ketiga gerakan tersebut akan menghasilkan sebuah rangkaian gerak yang dinamakan gaya cabang olahraga renang. Terdapat beberapa gaya dalam olahraga ini, sebagaimana yang ditemukan oleh FINA atau Federation International Nation Amateur. Di antaranya ada gerakan bebas atau freestyle, gerakan punggung atau backstroke, gerakan dada atau breaststroke, gaya kupu-kupu atau butterfly stroke. Adapun penggabungan antara gaya kupu-kupu, gaya dada, dan gaya punggung dan gaya bebas yang dilakukan oleh seorang perenang disebut dengan nomor gaya ganti per orang. Jarak yang dipertandingkan mulai dari 100 meter, gaya yang diganti per orang. Kolam yang digunakan dalam perlombaan yang memiliki panjang 25 meter, 200 meter, dan 400 meter. Gaya ganti perorangan dilakukan dalam perlombaan yang memiliki panjang 50 meter, sedangkan dalam nomor 4 kali 100 meter dan 4 kali 200 meter, yaitu estafet gaya ganti. Artinya 4 perorangan perenang tersebut melakukan gaya renang dengan susunan gaya adalah sebagai berikut. Gaya punggung, yang pertama itu kita lakukan gaya punggung dulu, selanjutnya gaya dada, baru gaya dada, gaya kupu-kupu, dan gaya bebas itu dilakukan secara estafet. Untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan, ada beberapa poin penting yang harus dilakukan seorang guru sebelum membawa peserta didik ke kolam renang. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, guru mengetahui jumlah siswa yang mengikuti ke kolam renang. Yang kedua, memberikan pengarahan untuk tidak bermain dan saling mendorong di kolam renang. Yang ketiga, memperhatikan kedalaman kolamnya. Yang keempat, tidak membawa barang berharga karena di kolam merupakan fasilitas umum agar tidak terjadi kehilangan. Yang kelima, menggunakan pakaian renang yang sepantasnya. Yang keenam, siswa tertib dan saat memasuki kolam renang dan memperhatikan instruksi guru sebelum dan pada saat pembelajaran. Yang ketujuh, memperhatikan barang bawaannya untuk disimpan rapi dan tidak sembarangan. Langkah-langkah yang dilakukan hal tersebut merupakan bagian kewaspadaan seorang guru agar tidak pada saat pembelajaran renang dapat berjalan dengan baik sebagaimana semestinya.
Guru harus memberikan contoh yang terbaik dalam segala hal. Datang lebih awal pada saat membawa siswa ke kolam renang, dan pulang setelah selesai cek kehadiran siswa dengan kedatangan pada saat awal. Karena guru memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap keselamatan siswa pada saat di dalam maupun di luar sekolah apabila masih dalam jam pelajaran di bidangnya masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran renang. Kegiatan pembelajaran ini adalah inti penyelenggaraan pendidikan yang ditandai oleh adanya kegiatan pengolahan kelas antara guru dan siswa, penggunaan media dan sumber pembelajaran serta penggunaan strategi pembelajaran. Semua hal yang berkaitan dengan hal tersebut merupakan tugas kewajiban guru yang paling mendasar agar yang telah direncanakan dapat mendapatkan hasil yang optimal pada saat di lapangan. Guru dapat mengembangkan berbagai macam metode pembelajaran yang melalui media yang telah dirancang sebelumnya pada saat perencanaan. Pengelolaan kelas yang baik merupakan tugas guru agar menciptakan suasana mengajar yang kondusif guna mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan. Adanya kerjasama dan disiplin dapat mengaplikasikan melalui tugas harian yang diberikan oleh guru setelah pelaksanaan praktik penjelas baik di lapangan maupun di kolam. Penggunaan media dan sumber belajar dalam pelaksanaan pembelajaran yang penting untuk menguasai seorang guru. Menurut Ibrahim dan Nana Syaodih yang dikutip dalam rumusan bahwa menyatakan media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau merangsang pikiran. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan sehingga dapat mendorong proses pembelajaran. Dalam menyatakan tersebut dipaparkan dengan jelas bahwa peranan media sangatlah menunjang dalam proses kegiatan pembelajaran agar anak dapat terangsang oleh stimulus yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Proses dan hasil pembelajaran akan dapat dikontrol dengan baik apabila guru mampu memberikan nuansa yang baru dan kreatif serta penyesuaian terhadap isi materi yang akan diberikan pada setiap pertemuannya. Media pembelajaran memiliki ragam yang tidak terbatas pada saat ini. Media sudah tersedia dalam bentuk media cetak, media audio, serta media visual. Guru dituntut untuk memiliki kemampuan yang menekankan pada pengguna objek nyata dan ada sekitar sekolah. Kadangkala seorang guru memiliki kendala yang sulit untuk mengembangkan proses pembelajaran. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya. Yang pertama, tidak tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang di sekolah. Yang kedua, kapasitas guru dalam mengembangkan media pembelajaran. Yang ketiga, sumber daya manusia yang kurang mendukung. Yang keempat, sumber dana yang terbatas. Yang kelima, lokasi waktu pembelajaran penjas yang minimum. Ada beberapa peralatan yang sering digunakan dalam proses pembelajaran atau pelatihan dalam olahraga renang. Yang pertama, pelampung atau kickboard. Pelampung merupakan salah satu media alat bantu yang digunakan untuk melatih atau mempelajari gerakan kaki dalam renang. Alat ini adalah yang membuat dari bahan plastik maupun terbuat dari busa yang tingkat daya apungnya tinggi. Yang kedua, kacamata renang atau goggly. Kacamata renang yang sangat penting yang digunakan untuk melindungi dan menghindari iritasi mata terhadap air kolam renang yang diberi klorin atau favorit. Ini merupakan alat yang wajib yang harus dimiliki oleh seorang perenang para atlet untuk mempermudah melihat lawan ketika pada saat lomba renang. Yang ketiga, kaki katak atau fins. Kaki katak digunakan oleh atlet untuk mendapatkan kecepatan renang secara maksimal pada saat latihan, serta menguatkan gerakan kaki pada saat renang. Sedangkan bagian pemula membantu agar melenturkan dan meluruskan kaki pada saat renang. Karena posisi kaki pada saat di darat, di air sangat berbeda. Posisi kaki pada saat renang mengharuskan punggung dan kaki dalam keadaan lurus dan fleksibel. Yang keempat, topi renang atau swim cap.
Topi renang memiliki manfaat agar pandangan pada saat renang tidak terhalang yang menyebabkan gangguan dan tidak konsentrasi, melindungi rambut dari kolam yang terkena klorin agar pada saat pengambilan napas mulut tidak terhalang oleh rambut yang mengarahkan ke wajah, mengurangi hambatan atau resistance. Yang kelima, penutup telinga atau air clip. Keluhan pada saat renang adalah masuknya air ke dalam telinga yang mengakibatkan rasa tidak nyaman pada saat berenang. Penutupan telinga akan membantu meminimalisir hal tersebut agar air tidak mudah masuk ke telinga seorang perenang. Yang keenam, penjepit hidung atau nose clip. Karena tidak terbiasa berenang, pemula akan lebih sering mengalami air yang tidak sengaja terhirup oleh hidung. Sebagaimana diketahui bahwa pola napas ketika saat kita berenang di darat sangat jelas berbeda. Di air selalu menghirup udara dari mulut dan mengeluarkan udara boleh dari mulut atau boleh dari hidung sesuai dengan tingkat kenyamanan masing-masing per orang. Penjepit hidung ini akan sangat membantu pada proses pernapasan dalam proses pembelajaran renang. Yang ketujuh, baju renang atau swimsuit. Renang memiliki tujuan kecepatan dan mengurangi hambatan atau resistance, sehingga pemakaian baju renang dianjurkan agar dapat saat renang dapat melakukan gerakan yang meluas tanpa hambatan. Bahan yang digunakan dalam baju renang tertentu berbeda dengan bahan baju biasa. Tekstur baju renang tersebut lebih elastis dan lebih tipis. Yang ke-8, papan jepit atau pull buoy. Pull buoy digunakan untuk belajar gerakan. Bagi atlet, pull buoy yang digunakan untuk melatih kekuatan tangan dan frekuensi kayuhan tangan. Pemakaian pull buoy atau papan penjepit ini dengan cara menjepit di antara kedua paha kaki, ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan papan peluncur. Yang 9, pelampung batang atau noodle swimmings. Alat ini belum sefamiliar dengan alat-alat yang lainnya. Noodle swimming merupakan alat multifungsi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran renang. Khusus untuk pemula, memiliki daya apung yang lebih tinggi dibandingkan pelampung, sehingga tingkat penguasaan teknik renang akan lebih mudah dicapai apabila menggunakan alat ini. Bentuknya yang merupai batang namun tingkat fleksibel yang begitu tinggi, memudahkan penggunaannya untuk berenang dengan nyaman dan menyenangkan bagi anak-anak maupun orang dewasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemanasan atau warming up. Tahap pemanasan sangatlah penting dalam melakukan aktivitas olahraga maupun dalam cabang olahraga renang tersebut. Sebagian besar seringkali menganggap bahwa pemanasan itu hal yang sepele, tidak perlu dilakukan. Pemanasan ini yang pada akhirnya menimbulkan beberapa banyak dampak yang tidak sedikit. Seringkali terjadi kram, cedera pada bagian sendi, pingsan, dan lain-lainnya. Beberapa jenis pemanasan umum yang diantaranya adalah pemanasan statis, pemanasan dinamis, dan pemanasan PNF. Pemanasan statis merupakan kegiatan menggerakkan otot sampai terasa nyeri dengan dilakukan 1 kali 8 atau 2 kali 8 hitungan. Pemanasan statis dibagi menjadi 2, yaitu statis aktif dan statis pasif. Statis aktif yaitu pemanasan yang dilakukan seorang sendiri, sedangkan statis pasif yaitu pemanasan yang dibantu oleh orang lain. Yang pemanasan dinamis yaitu kegiatan menggerakkan otot dengan cara menggerakkan berulang-ulang, tetapi dilakukan secara perlahan dan tidak dihentak-hentak. Pemanasan PNF hampir sama dengan pemanasan statis pasif, hanya berbeda dengan segi penekanan. Contoh, A seorang yang melakukan pergerakan atau stretching, dan B yang membantu penekanan. B menekan sehingga otot A terasa nyeri
baru mulai dihitung. Setelah selesai dihitung, A melakukan perlawanan ke arah sebaliknya yang ditekan dan memulai hitungan kembali, tetapi B tetap menahan dalam posisi tersebut. Tahap pemanasan dan pendinginan ini dapat dilakukan dalam berbagai cara. Namun seringkali tidak banyak yang paham akan beberapa perbedaan dalam karakteristik cabang olahraga satu dengan lainnya. Pemanasan dan pendinginan dalam renang seringkali disamakan dengan beberapa cabang olahraga yang familiar di darat. Pemanasan secara perlahan meningkatkan intensitas untuk 5-10 menit terlama latihan atau pembelajaran. Sementara pendinginan secara perlahan mengurangi intensitas pada 5-10 menit terakhir latihan atau pembelajaran. Pemanasan dilakukan dalam gerakan lambat dan menggunakan rangkaian aktif. Gerakan untuk menggerakkan kelompok otot yang berlawan, khusus dalam cabang olahraga renang, penggerakan statis tidak dianjurkan karena siswa tidak akan cukup hangat sehingga siswa akan lebih cepat kedinginan. Data diharuskan berdiri tegak pada saat berada di dalam air. Pemanasan adalah waktu yang tepat untuk mengenalkan siswa terhadap tantangan teknik atau pembelajaran gerak baru yang selanjutnya akan diulang-ulang pada waktu pembelajaran atau latihan tersebut. Apabila proses pemanasan dilakukan dengan mekanisme yang tepat, maka siswa akan mampu menambah kecepatan energi dalam proses pembelajaran gerak atau latihan dikeluarkan dengan minimum dan terhindar dari risiko cedera. Sedangkan pendinginan dalam cabang olahraga renang dilakukan dengan pergerakan statis, namun guru harus tetap memperhatikan karakteristik air yang bersifat dingin. Maka dapat dilakukan dengan cara mempercepat atau mengurangi jumlah hitungan pada saat pelaksanaan gerak statis. Pendinginan dalam renang dapat yaitu pengunjung kolam renang yang padat. Namun jika pengunjung kolam renang tidak terlalu padat, maka pendinginan dapat dilakukan di darat. Guru harus melihat situasi kondisi di lapangan agar siswa dapat mendapatkan ilmu yang tepat pada setiap cabang olahraga baru yang dipelajari. Segitu hasil video pembelajaran yang saya jelaskan tentang pelajaran renang ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.